Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah Sejumpo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Setelah kemarin kita menyelesaikan pelajaran 14 mengenai fi'il amr, insyaallah kali ini kita akan masuk ke pelajaran 15 mengenai fi'lun nahyi. Ini adalah kalimat jumlah tolabiyah kedua yang kita pelajari. Ketika kemarin jumlah tolabiyah adalah jumlah yang permintaan, kalimat permintaan. Kemarin kita belajar kalimat permintaan untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan fi'il amr. Jadi fi'il amr adalah memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, di pelajaran 15 ini kita akan belajar lagi fi'il perintah. Tapi perintahnya tidak untuk melakukan, tapi untuk jangan melakukan. Yang disebut dengan fi'lun nahyi, fi'il larangan. Yaitu fi'lun nahyi terbentuk juga dari fi'il mudhari, ya, sama seperti fi'il amr kemarin yang kita pelajari. Hanya saja di sini huruf mudharahnya tidak perlu dihapus. Kita tinggal mensukunkan lamul fi'ilnya di belakang, kemudian di depan kita kasih la nahiyah, la an nahiyah. Kemarin kita belajar la nafiyah, yang meniadakan atau menegatifkan sesuatu. Nah, yang kita pelajari di sini adalah la nahiyah, la larangan yang masuk ke dalam fi'il mudhari bermakna menjadi larangan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke kitab dulu. Pelajaran 15 ada di halaman 103. Kita mulai, ya, kita baca percakapannya. Bismillah. Ad-darsul khamisa asyara. Pelajaran yang ke-15. Ya, di sini al-mudarrisu berkata, "Aina tadhhabu ya Aba Bakrin?" Kemana kamu akan pergi wahai Abu Bakar, ya? Kemudian Abu Bakrin menjawab, "Adhabu ilal mudiri." Saya akan pergi ke kepala sekolah. Kemudian al-mudarrisu, "La takhruj minal faslil ana." La takhruj, ya, kita lihat ada la di sini bukan berarti tidak, tapi berarti jangan. Takhruj dari fi'il mudhari, ya, domir anta, yaitu takhruju. Kemudian lamul fi'il, ya, huruf terakhirnya disukunkan. Kemudian kita beri la nahiyah di depannya, ya, menjadi la takhruj minal faslil ana. Janganlah engkau keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'da darsi. Nah, idhab kita telah pelajari di pelajaran kemarin, ya. Artinya kata kerja perintah yang berarti pergilah kepadanya setelah pelajaran. Kemudian ada Humayunu. Humayun berkata kepada Ustadz, kepada al-mudarris, "Ya Ustadzu, ana talibun jadidun." Wahai Ustadz, saya adalah siswa yang baru. Aina ajlisu? Di mana saya duduk? Ajlisu hunak amamaka? Apakah saya duduk di depan engkau? Kemudian al-mudarrisu menjawab, la tajlis huna. Ya, kita lihat tajlis, la tajlis huna. Nah, inilah fi'lun nahyu, ya, adalah di depannya fi'il mudhari, lamul fi'il huruf terakhirnya disukunkan. Saya ulang, la tajlis huna. Tidak, janganlah engkau duduk di sini. Hadza maq'adu Hisamin. Ini adalah tempat duduknya Hisam. Wa huwa ghaibunil yauma. Dan dia hari ini absen, ya, goib, tidak hadir. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Duduklah di sana di belakang Hamid. Kemudian Bashirun, "A'akhudhu hadhihi daftara ya Ustadzu?" Apakah saya mengambil buku-buku tulis ini wahai Ustadz? Kemudian al-mudarris menjawab, la ta'khudhha. Tidak, janganlah engkau mengambilnya. Kemudian dalam kurung ada keterangan yang duru fi daftarin, ya, Pak Guru beliau melihat ke sebuah buku. Kemudian berkata, "Ya Abdurrahimi, la taktub
dia sukun. Kemudian kalau kita mau sambung, kita kasrohkan huruf terakhir dari fi'il mudhari ini ya. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Setelah Pak Guru melihat sebuah buku tulis, lalu berkata, wahai Abdurrahim, janganlah engkau tulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Ya, maksudnya pulpen bertinta merah. Al-mudarrisu huwaladzi yaktubu bil qalamil ahmari. Pak gurulah yang menulis dengan pulpen merah. Kemudian Faisalun berkata, ungdur ila hadhil majallata ya ustadzu ma ajmalaha. Lihatlah ke majalah ini wahai Ustadz, betapa bagusnya dia. Nah ini kita sudah pelajari ya bentuk seperti ini. Ma ajmala dia termasuk fi'lu ta'ajub ya, yang terdiri dari ma ta'ajubiyah, kemudian fi'il madi dan maf'ulun bi. Kira-kira kita telah mempelajari ini di pelajaran 9 lalu. Baik, kita sambung. Kemudian al-mudarrisu la taqra. Ini fi'lun nahi. Lamul fi'il disukun, namun bila kita hendaki membaca disambung, kita kasrohkan. La taqra'il majalati fil fasli ya Faisalu. Janganlah engkau membaca majalah-majalah dalam kelas wahai Faisal. Kemudian Faisal menjawab, ma aqrahu hadhil majallatal ana. Saya tidak membaca majalah sekarang. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Saya hanya melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Kemudian Hamzah berkata, a'aftahul baba ya ustadzu. Apakah saya membuka pintu wahai Ustadz? Yakadul jarasu yarinnu. Bel hampir saja berdering. Kemudian al-mudarrisu melarang ya, la taftahil babal ana. Tidak, janganlah engkau buka pintu sekarang. Alhamdulillah kita telah membaca percakapannya ya. Di sini berisi pelajaran tentang fi'lun nahi, yaitu fi'il larangan yang terbentuk dari fi'il mudhari ya. Seperti juga fi'il amr ya, fi'il amr dan fi'lun nahyu ini tertuju kepada dhamir mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma dan antuna ya. Berarti hanya mengenai atau menyasar pada dhamir atau kata ganti orang kedua. Seperti di percakapan ini diperkenalkan dengan dhamir anta. Baik, sekarang kita masuk ke tamarinu, ke latihan-latihan. Ya, di latihan 1 ini perintahnya adalah sahih mayali, benarkanlah yang berikut. Nah, sepertinya ini terkait dengan percakapan yang tadi kita baca. Kita coba di nomor 1. Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Bersama Abu Bakar majalah. Maksudnya majalah tersebut ada di Abu Bakar. Kita lihat di sini bahwa majalah itu adalah Faisal ya. Faisal yang melihat gambar-gambar di dalamnya. Berarti pernyataan ini salah, tidak sesuai dengan percakapan. Kita benarkan Faisalun ma'ahu majallatun. Bersama Faisal majalah. Kemudian di nomor 2 kita baca Faisalun talibun jadidun. Faisal adalah siswa yang baru. Berarti salah, yang benar adalah di sini Humayun ya, dari kalimat ya ustadzu ana talibun jadidun. Kita benarkan Humayunu talibun jadidun. Humayun adalah siswa yang baru. Kemudian di nomor 4, Bashirun katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Bashir menulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Kita lihat di sini Abdurrahim yang menulis jawaban dengan pulpen merah. Kita benarkan Abdurrahimi katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Abdurrahim menulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Kemudian di nomor 4, Hamzatu ghaibunil yauma. Hamzah tidak hadir ya, maksudnya absen hari ini. Kita lihat di situ adalah Hishamun ya, kita benarkan Hishamun ghaibunil yauma. Hisam hari ini absen. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan latihan terkait dengan percakapan ya. Sekarang kita coba masuk ke latihan 2. Nah, di latihan 2 ini kita belajar tentang bagaimana kita membentuk fi'lun nahyi. Ya, di sini perintahnya iqra mayali, bacalah yang berikut. Baik, di sini ada kata kerja
tazhabu. Kita tahu tazhabu itu fi'il mudhari dengan domir anta. Kita lihat tazhabu, kamu pergi. Kamu laki-laki satu orang pergi. Ketika kita akan melarang dengan bantuan la nahiyah, fi'il mudhari itu lamul fi'ilnya ya huruf terakhir dari sebuah fi'il disukunkan, kemudian kita letakkan di depannya la nahiyah menjadi la tazhab, yang bermakna atau berarti janganlah kamu pergi. Kamu seorang laki-laki janganlah pergi. Kemudian contoh kedua taktubu. Taktubu ya, kamu seorang laki-laki menulis ya. Kemudian dijadikan fi'lun nahyi dengan memberi di depannya la nahiyah, kemudian lamul fi'ilnya disukunkan ya, huruf terakhir disukunkan. Taktubu, kamu seorang laki menulis. La taktub, janganlah kamu menulis. Kemudian tashrobu. Tashrobu ya, di sini contohnya domir anta semua. Tashrobu, kamu ya laki-laki satu orang minum. Kemudian ketika dilarang untuk anta, kita lihat la tashrob. Kita letakkan la nahiyah, kemudian lamul fi'ilnya disukunkan. La tashrob, janganlah kamu minum. Baik, sudah kita pelajari bagaimana membentuk fi'lun nahyi. Kemudian kita masuk ke latihannya. Di latihan ini hanya membaca dan memperhatikan ya. Baik, kita coba nomor 1. Ya Musa, anta maridun, fala takhruj minal baiti, wala tadhhab ilal madrasati, wala tal'ab fi syari'i. Wahai Musa, kamu sedang sakit, maka janganlah kamu keluar dari rumah, dan janganlah kamu pergi ke sekolah, dan janganlah kamu bermain di jalan. Kemudian di nomor 2, la tajlis fit tariqi, janganlah engkau duduk di jalan. Kemudian iftah ini kita ingat dia fi'il amr ya. Kita sambung membacanya iftahin nafidhata wala taftahil baba. Yang pertama dia fi'il amr, kata kerja perintah, bukalah jendela. Kemudian wala taftahil baba, dan janganlah engkau membuka pintu. Pertama, permintaan untuk melakukan pekerjaan iftah agar membuka jendela. Kemudian wala taftah, dan janganlah, ini permintaan untuk tidak melakukan pekerjaan yaitu membuka pintu. Kemudian di nomor 4, la tadhaq fil fasli, janganlah engkau tertawa di dalam kelas. Kemudian di nomor 5, la ta'kul fi syari'i, janganlah engkau makan di jalan. Kemudian di nomor 6, la takdzib, janganlah engkau atau janganlah kamu berbohong. Kemudian di nomor 7, la tahlik lihyataka, janganlah kamu mencukur jenggotmu. Kemudian di nomor 8, la tas'alni hadas su'ala, janganlah engkau bertanya padaku soal ini. Kemudian di nomor 9, la tadrib zamilaka, janganlah engkau memukul temanmu. Kemudian di nomor 10, ini ada potongan ayat dari surah Maryam. Kita baca, qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi ya abati la ta'bud ya sukun. Kemudian kalau kita ingin wasol, ya abati la ta'budis syaitana, berkata Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Kama ja'a fi surati Maryam, bagaimana telah datang dalam surah Maryam ya, ayat ini dinukil dari surah Maryam. Alhamdulillah kita telah selesaikan latihan 1 dan 2. Sepertinya kita mulai paham ya apa itu fi'lun nahyi dan bagaimana membentuk fi'lun nahyi ya. Jadi fi'lun nahyi itu terbentuk dari fi'il mudhari yang kita beri la nahiyah, kemudian lamul fi'ilnya kita sukunkan. Baik, kita akan masuk ke latihan 3. Latihan 3 ini perintahnya kita lihat, adhil lan nahiyah alal af'alil atiyati watbid awakhiriha. Masukkanlah la nahiyah ya, la nahiyah itu arti larangan pada fiil-fiil berikut dan berilah tanda ya, maksudnya berilah harokat di akhirnya. Nah ini perintahnya agar kita tahu setelah fiil mudhari
domir mukhatab setelah kemasukan la nahiyah, berarti huruf terakhirnya adalah sukun ya. Kita tahu kemarin anta itu misalkan kataba taktubu ya, berakhiran doma. Maka dari itu di sini disukunkan biar kita tahu bahwa fi'lun nahyi itu belakangnya sukun ya. Baik, kita coba tadkhulu. Kemudian kita masukkan la nahiyah, la tadkhul, janganlah engkau masuk. Kemudian tasma'u, kita masukkan la nahiyah, la tasma', janganlah engkau mendengar. Kemudian tangzilu, la tangzil, janganlah engkau turun. Kemudian taqtulu, kita masukkan la nahiyah, la taqtul ya, belakangnya kita sukunkan, huruf terakhir kita sukunkan. Kemudian ta'khudhu, la ta'khudh, janganlah engkau ambil. Taqta'u, la taqta', janganlah engkau potong. Ain lamul fi'il di sana kita sukunkan. Kemudian tarkabu, la tarkab, janganlah engkau kendarai. Kemudian tarfa'u, la tarfa', janganlah engkau angkat atau engkau tinggikan. Baik, alhamdulillah telah selesai ya. Insya Allah semakin paham. Sekarang kita akan masuk ke latihan 4. Nah, latihan 4 ini ada orang yang kita perintah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan ya dengan la nahiyah ini. Ada orangnya. Berarti di sini latihan 4 menunjukkan bahwa fi'lun nahyi tertuju kepada domir-domir mukhatab, domir-domir kata ganti orang kedua. Baik, kita masuk, kita baca dulu perintahnya. Ta'amal ma'yali, perhatikanlah ya, renungkanlah yang berikut. Ya Ahmadu la tadhhab, seakan-akan kita memposisikan kita ini orang pertama, Ahmadu orang kedua yang kita perintahkan untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Ya Ahmadu la tadhhab, wahai Ahmad, janganlah engkau pergi. Berarti Ahmad itu domir anta ya, yang kita perintah untuk tidak melakukan pekerjaan pergi. Kemudian jama dari anta adalah antum. Kita lihat di sampingnya, ya ikhwanu la tadhhabu. Ketika anta sukun ya, terakhirnya sukun. Ketika antum ada tazhabuna. Nah, kemasukan la yang membuat la niyah ini adalah yang membuat fi'il mudhari menjadi sukun. Ketika dia tidak bersambung dengan domir seperti tazhabu, domir anta, dia tidak bersambung dengan domir. Nah, ketika tazhabuna, domir antum, dia bersambung dengan domir yaitu wawu. Sedangkan nun itu adalah tanda rofaknya ya, tanda domanya. Kemarin kita sudah belajar sekitar pelajaran 12-13 ya. Nah, sekarang kalau domir antum, dia sukunnya dengan dihapusnya nun. Tazhabuna, nunnya dihapus, diberi alif. Kita lihat, ya ikhwanu la tazhabu, wahai saudara-saudara, janganlah kalian pergi. Kemudian ketika domir anti, kita lihat, ya Maryamu la tazhabi. Ketika domir anti, fi'il mudhari dari kata kerja dhaba, tazhabina. Ketika kemasukan la nahiyah yang membuat fi'il mudhari menjadi sukun, domir anti ini sukunnya dengan menghapus nun, hasfun nun, menjadi la tazhabi. Ketika sebelum kemasukan la nahiyah, tazhabina. Nah, sukunnya adalah dengan menghilangkan nun ya, sama dengan tadi domir antum. Kemudian ketika domir antuna ya, jama dari anti adalah antuna. Ketika kita larang untuk melakukan suatu pekerjaan, kita lihat, ya akhwatu la tazhabna. Kenapa domir antuna tidak ada penghapusan ya? Karena dia mabni. Fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun niswah, dia mabni, tidak berubah. Maka dari itu dia tetap tidak ada yang disukunkan atau yang dihapus atau yang dihilangkan. Berarti, wahai saudari-saudari, janganlah kalian pergi. Baik, nah di sini kita tahu bagaimana fi'il mudhari sukunnya dengan apa ya? Ketika dia tidak bersambung dengan domir, maka dia disukunkan. Akan tetapi ketika dia bersambungan dengan domir, maka nunnya itu yang dihapus, karena nun itulah tanda rofaknya dari fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah, berarti kita telah tahu ketika tadi di latihan 2 dan 3 hanya domir anta yang kita pelajari bagaimana fi'lun nahyinya. Nah, di latihan 4 ini kita sudah belajar domir antum, anti, dan antuna.
Baik, sekarang kita masuk ke latihan 5 untuk latihannya ya dengan domir-domir seperti di atas. Kita baca dulu perintahnya. Akmilil jumalal atiyata bi wata'i fi'lin mudhari'in munasibin masbuqin bilan nahiyati fil amakinil khaliyati. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari yang sesuai yang didahului oleh la nahiyah di tempat-tempat yang kosong berikut. Berarti kita sempurnakan tempat-tempat yang kosong ini dengan fi'il mudhari sesuai domir ya. Munasib berarti sesuai domir ya, karena kita sudah belajar di latihan 4 bagaimana domir-domir di fi'il mudhari ketika kemasukan la nahiyah ya, dia sukunnya dengan apa ya. Baik, sekarang kita coba di nomor 1. Ya Zainabu ya, la nahiyahnya sudah ada. Kita lihat di belakangnya ada an-nafidhatu. Berarti jendela. Berarti kira-kira fi'il yang cocok adalah membuka ya. Fataha yaftahu ketika domir anti taftahina. Kita coba jawab. Ya Zainabu la taftahi an-nafidhata. Ketika kita sambung, ya Zainabu la taftahin nafidhata. Wahai Zainab, janganlah engkau membuka jendela. Baik, kita coba di nomor 2. Kita lihat soalnya dulu. Ya ayuhan nasu la asyaitana. Lah ini cocok abada ya'budu ya, yang seperti tadi kita baca di ayat di surah Maryam tadi. Kita coba berarti ya ayuhan nas, berarti domirnya antum ya, karena banyak. Berarti ya ayuhan nasu la ta'budu asyaitana. La ta'budu ada wawu dan alif, nunnya dihapus ya, karena tanda sukunnya antum yaitu dengan hapusnya nun, dihilangkannya nun di situ ya. Kita coba baca dengan sambung. Ya ayuhan nasu la ta'budu syaitana. Wahai manusia, janganlah engkau menyembah syaitan. Kemudian di nomor 3 kita baca ya akhwati ya, wahai saudari-saudariku, berarti domir antuna ya. Kita lihat fi gurfati bil miknasati. Nah, miknasati itu artinya sapu. Nah, berarti kata kerja yang cocok adalah menyapu ya. Kanasa yaknusu. Kita coba jawab dengan domir antunna ya, berarti dia mabni ya, seperti disampaikan di depan. Kita coba jawab ya akhwati la taknusna gurfati bil miknasatil qadimati. Wahai saudari-saudariku, janganlah kalian menyapu kamarku dengan sapu yang sudah lama. Kemudian di nomor 4, ya waladu fil fasli. Nah, ini kita bisa isi dengan tertawa atau bermain ya. Kita coba bermain ya. Ya waladu la tal'ab fil fasli. Wahai anak kecil, janganlah engkau bermain di dalam kelas. Kemudian di nomor 5, ya binti. Ya binti berarti domir anti ya. Kemudian ada kata ma'an bari, dan berarti yang cocok adalah meminum, syariba ya. Kita coba dengan domir anti. Ya binti la tashrobi ma'an baridan. Wahai putriku, janganlah engkau minum air yang dingin. Kemudian di nomor 6, ya abnai. Ya abnai berarti domir antum ya, putra-putra. Kita lihat di kalimat berikutnya, minal fasli fi asna iddarsi. Berarti khoroja yang cocok ya. Kita coba jawab. Khoroja dengar domir antum, kemudian kemasukan la nahiyah, sukunnya dengan dihapusnya huruf nun ya. Baik, kita coba. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asna iddarsi. Wahai putra-putraku, janganlah kalian keluar dari kelas di tengah pelajaran. Kemudian di nomor 7 kita lihat la, kemudian ada kalimat minal hafilati fil hadhil mahattati ya ukhti. Ya, ada ya ukhti berarti domir anti ya, dari nazala. Kita coba la tangzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Janganlah engkau turun dari bis di halte ini, wahai saudariku. Kemudian di nomor 8 kita lihat ya binti, kembali binti ya, berarti domir anti.
Ya binti la, kemudian ada kata lahma bihadas sikini. Berarti kira-kira ada daging dan pisau memotong ya. Jadi qata'a yaqta'u. Kemudian kita sesuaikan dengan domir anti. Ya binti la taqta'i al-lahma bihadas sikini. Ya, kita ingin sambung bacanya. Ya binti la taqta'il lahma bihadas sikini. Wahai putriku, janganlah engkau memotong daging dengan pisau ini. Kemudian di nomor 9 ya, kita lihat ya ikhwanu, ya berarti domir antum. Ilal mat'ami qabla sa'atil wahidatina, berarti yang cocok adalah pergi ya. Kita lihat ya ikhwanu la tazhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Wahai saudara-saudara, janganlah kalian pergi ke rumah makan sebelum jam 1. Kemudian di nomor 10 la ada larangan, kemudian alas saburoti ya Aba Bakrin. Nah ini mudah ya, kata bayak tubuh kita sesuaikan dengan domir Aba Bakrin anta. La taktub alas saburoti ya Aba Bakrin. Janganlah engkau menulis di papan tulis wahai Abu Bakrin. Alhamdulillah kita telah mengerjakan di pelajaran 15 ini hingga latihan 5. Insyaallah kita sudah tahu bagaimana fi'lun nahi itu, yaitu fi'il larangan ya. Ketika kemarin kita belajar fi'il amr, yaitu memerintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini kita belajar fi'lun nahi, yaitu melarang untuk melakukan suatu pekerjaan. Alhamdulillah kita telah sampai ke latihan 5. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya untuk latihan 6 dan latihan-latihan lain dari pelajaran 15 ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, tetap semangat. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.